Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali dengan channel Kang Santuy yang keren ini. Untuk sesi kali ini kita akan mengangkat topik hanya ini yang bisa buat BUMN menjadi kontributor utama APBN. Topik ini saya angkat dalam kaitannya dengan ancaman kebangkrutan BUMN karya-karya. Kontak kangmizan53@gmail.com. Ingat mungkin pernyataan yang menarik dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya, direksi dan komisaris BUMN Karya itu cuek aja dengan kondisi perusahaannya yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mereka itu bukan pemiliknya, bukan uang mereka. Yang memiliki BUMN itu adalah rakyat Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri-Menteri yang lain, DPR, dan lain sebagainya. Riuh sekali yang mengurusnya, sehingga ya BUMN-nya terbengkalai seperti itu. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan BUMN Karya tahun 2020, menurut Mas Dahlan Iskan, ini kegalauan, ruwetnya keuangan BUMN, terutama Wijaya Karya itu oleh karena besarnya beban bunga utang. Dahlan Iskan berpendapat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menjual jalan-jalan tol yang dimiliki oleh Wijaya Waskita Karya. Karena siapa yang punya uang dalam kondisi pandemi sekarang, menurut beliau. Satu-satunya jalan adalah mengharapkan dana talangan dari APBN melalui saluran sovereign wealth fund. Ini sebenarnya tidak asing lagi, karena dari dulu ya kalau ada BUMN yang merugi, ya hampir bangkrut, ya pemerintah turun tangan, diinjeksi dari APBN. Kalau dulu formatnya adalah penyertaan modal negara. Kalau sekarang diarahkan melewati dana talangan sovereign wealth fund. Jadi waktu penyalurannya ke BUMN tidak perlu menunggu persetujuan dari DPR lagi. Kalau kita lihat kinerja keuangan BUMN Karya tahun 2020 dibandingin dengan 2019 seperti tersaji di tabel ini. Semuanya rapor merah, tapi rapor merah yang paling merah adalah Waskita Karya. Kinerja keuangannya anjlok hampir 1000% dari laba 938 miliar hingga rugi lebih dari 7 triliun di 2020. Hal yang serupa dialami oleh Adikarya. Kinerja keuangannya anjlok 96%, hampir 100%. Wijaya Karya anjlok 91%. Wika Beton 76%. Wijaya Karya Bangunan Gedung 66%. PT Pembangunan Perumahan 84%. Walah, kacau ini. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang aneh ya, dalam kajian Kang Santuy tahun 2017 itu negara itu selalu rugi dalam berurusan dengan BUMN. Lebih banyak uang negara yang mengalir ke BUMN dibandingkan uang BUMN mengalir ke negara. Sebagai contoh ya, untuk periode 2019 sampai dengan 2016, negara itu tekor 153 triliun.
Negara menerima dividen dari BUMN sebesar 209 triliun dalam periode ini. Sedangkan negara menyetor uang untuk kas BUMN melalui format PMN 205 triliun. Pemerintah juga menginjeksi dana segar ke BUMN melalui belanja modal sebesar belanja modal yang disalurkan lewat kementerian dan lembaga negara itu sebesar 157 triliun. Uang neto ke kas negara dengan demikian negatif 153 triliun. Uang ini kalau diusut untuk 2017, 2018, 2019, 2020 itu akan lebih besar dari 130 triliun. Dugaan Kang Santuy akan lebih dari 300 triliun negara tekor dengan BUMN dalam periode 2017 sampai dengan 2020. Nah, kalau kita lihat nilai aset dan setoran ke kas negara tahun 2021, itu aset BUMN itu adalah 8.400 triliun. Dividen untuk negara hanya 26,1 triliun atau 0,91%. Jauh di bawah 1% setoran dividen BUMN dibandingkan dengan asetnya untuk tahun 2021. Persentase yang wajar sebenarnya 10%. Nilai dividen wajar dari BUMN ke negara seharusnya 840 triliun, bukan 26 triliun. Wah, kacau ini. Nah, hal ini pernah diungkapkan oleh mantan Menteri BUMN Tan Ria Abeng dan mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli. Menurut Tan Ria Abeng di tahun 2018 yang diucapkan di tahun 2018, BUMN Indonesia itu sangat memalukan. Pendapatan 141 BUMN hanya 13,5 miliar US dollar. Sedangkan satu BUMN di Malaysia, yaitu Petronas, setiap tahunnya memiliki keuntungan 20 miliar US dollar. Sangat memalukan. Sepakat dengan Tan Ria Abeng. Kemudian Rizal Ramli baru-baru ini tahun 2020 mengucapkan hal yang sama. Kinerja BUMN Indonesia sangat memalukan. Setoran dividen BUMN kecil sekali. Yang wajar sekitar 10% dari aset. Nah, kenapa BUMN predator uang negara, bukan kontributor uang negara? Ada 4 hal. Terjadi pemborosan, korupsi, nepotisme, dan ATM pejabat tinggi negara. Kapan baiknya BUMN ya? Nah, itu hanya tergantung presidennya. Kalau presidennya hanya obsesinya jalan tol, ya nggak bisa. Seperti Presiden Jokowi, sekarang obsesinya hanya lebih ke jalan tol. Untuk memperbaiki kinerja BUMN secara signifikan, kita perlu presiden dengan obsesi BUMN penyumbang dana APBN terbesar. Dividen BUMN untuk negara setiap tahunnya jangan kurang dari 840 triliun. Ya. Terima kasih, sampai jumpa dengan video terbaru Kang Santuy.